Perkenalkan, nama saya Dinda Selafiza dengan NIM belakang 1117. Di sini saya akan melanjutkan materi poin 2 mengenai perlakuan akuntansi untuk imbalan pasca kerja. Yang pertama itu terdapat contoh transaksi perlakuan akuntansi untuk program iuran pasti. Terlihat pada slide yaitu pada perusahaan PT ABC. Soalnya adalah PT ABC harus membayar iuran pensiun pada bulan Mei 2019 sebesar 10 juta. Dan baru dibayarkan sebesar 7 juta atas iuran tersebut hingga akhir bulan Mei 2019. Diminta yaitu buatlah jurnal untuk mencatat seluruh iuran yang dibayarkan oleh PT ABC pada bulan Mei 2019 dan jurnal untuk mencatat iuran yang baru dibayarkan pada bulan Mei 2019. Penyelesaiannya yaitu yang langkah pertama yaitu untuk membuat jurnal pencatatan bagi seluruh iuran yang dibayarkan pada bulan Mei 2019. Kemudian yang kedua, membuat jurnal untuk pencatatan iuran yang baru dibayarkan pada bulan Mei 2019. Jurnal untuk mencatat seluruh iuran yang dibayarkan pada bulan Mei 2019 yakni beban pada kas sebesar 10 juta. Kemudian jurnal untuk mencatat iuran yang baru dibayarkan pada bulan Mei 2019 yaitu beban di debit sebesar 10 juta, kas di kredit sebesar 7 juta, dan liabilitas di kredit sebesar 3 juta. Materi selanjutnya ialah perlakuan akuntansi program imbalan pasti lebih kompleks dari program iuran pasti. Maksudnya di sini adalah perlakuan akuntansi program imbalan pasti lebih kompleks dari program iuran pasti itu karena membutuhkan adanya asumsi aktuaria untuk mengukur liabilitas dan beban yang harus diakui serta kemungkinan menimbulkan keuntungan dan kerugian dari aktuarial. Hal ini disebabkan karena pada program imbalan pasti, pemberi kerja harus memenuhi besaran imbalan yang telah disepakati dan bertanggung jawab untuk membayar iuran tambahan jika aset program tidak mencukupi untuk membayar seluruh imbalan yang ada. Program imbalan pasti dapat dikatakan menguntungkan apabila kewajiban imbalan pasti menjadi lebih rendah dari perhitungan aktuaria terkini, atau ketika hasil investasi aset program lebih tinggi yang diharapkan. Begitu juga sebaliknya jika merugikan. Kemudian, materi selanjutnya ialah istilah-istilah dalam program imbalan pasti. Yang pertama yaitu NKKIP atau nilai kini kewajiban imbalan pasti merupakan kewajiban masa depan yang diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai kini menggunakan tingkat diskonto. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi NKKIP seperti biaya jasa, biaya bunga, dan pengukuran kembali. Kemudian, istilah dalam program imbalan pasti yang kedua yaitu NWAP. NWAP atau nilai wajar aset program merupakan dana yang disediakan untuk membayar kewajiban imbalan pasti yang diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai wajar. Kemudian yang ketiga, biaya jasa. Biaya jasa ini meliputi biaya jasa kini, biaya jasa masa lalu, dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian. Biaya jasa kini merupakan kenaikan NKKIP atas jasa pekerja dalam periode berjalan. Kemudian biaya jasa masa lalu merupakan perubahan NKKIP akibat perusahaan melakukan amandemen program imbalan pasti atau melakukan curtailment, penurunan signifikan dalam jumlah pekerja yang ditanggung oleh program. Kemudian yang ketiga, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian. Saat perusahaan melakukan transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atas kontraktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti. Kemudian istilah yang keempat, terdapat biaya bunga. Biaya bunga merupakan kenaikan NKKIP yang timbul selama satu periode karena periode tersebut semakin dekat dengan penyelesaian atau pembayaran imbalan. Kemudian istilah yang terakhir ialah pengakuan kembali yang mencakup keuntungan dan kerugian aktuarial. Merupakan penyesuaian akibat perubahan asumsi aktuarial atas NKKIP.
Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh penyaji selanjutnya. Terima kasih.